Dari kecil, mereka membayangkan masa depan dengan mata berbinar. Ada yang ingin jadi dokter, pilot, guru, seniman, bahkan astronot. Namun, perjalanan menuju cita-cita tak selalu mudah. Di tengah tuntutan hidup, tekanan sosial, dan ketidakpastian zaman, banyak yang harus memilih antara mimpi dan realita. Komik ini bercerita tentang perjalanan berbagai tokoh muda yang mengejar impian mereka. Lewat perjuangan, kegagalan, hingga momen keberhasilan, kita diajak untuk merasakan seberapa kuat kita memegang mimpi masa kecil itu. Terus cita-cita hanya milik mereka yang beruntung. She starts to whine. If you have no patience, you better cut that girl loose. Halo, nama saya Cahaya. Sejak lama saya sangat tertarik pada dunia kesehatan dan bercita-cita menjadi seorang dokter. Yang dimana saya berharap bisa melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, khususnya di kelas International Undergraduate Program atau IUP. Saya percaya profesi ini bukan hanya mulia, tetapi juga memberikan manfaat yang besar bagi orang lain. Oleh karena itu, salah satu langkah yang sudah saya lakukan untuk mendukung mewujudkan cita-cita saya adalah memilih untuk fokus pada mata pelajaran biologi dan kimia. Karena keduanya menjadi dasar penting untuk memahami ilmu kedokteran dan masuk ke dalam fakultas impian saya. Sosok yang paling menginspirasi saya dalam menempuh jalan ini adalah mama saya. Beliau adalah seorang dokter yang berdedikasi tinggi. Sejak kecil, saya sering mendengar cerita beliau dan kerja keras beliau dalam menempuh pendidikan hingga berhasil meraih gelar doktor, spesialis anak, konsultan jantung. Gelar ini tidak hanya menunjukkan pencapaian akademik, tetapi juga komitmen yang luar biasa yang mama saya berikan terhadap dunia medis. Mama menjadi role model utama saya dalam menjalani hidup dengan semangat, ketekunan, dan tujuan yang jelas. Namun, sebagai pelajar, saya juga menghadapi tantangan. Saat ini, saya sedang mengalami academic burnout akibat padatnya aktivitas seperti tugas-tugas sekolah, ulangan, dan berbagai kegiatan lainnya di luar sekolah. Hal ini membuat saya merasa cemas yang berlebihan dan juga sering merasa pesimis terhadap kemampuan saya sendiri. Saya juga belum bisa menjalankan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat secara penuh, terutama dalam hal olahraga rutin dan tidur yang cukup, karena masih kesulitan dalam mengatur waktu dengan baik. Meski begitu, daya juang yang saya miliki adalah semangat pantang menyerah. Jika saya gagal, saya akan terus mencoba dan tidak berhenti belajar. Untuk mengatasi kelelahan mental ini, saya mulai belajar membuat batasan dan memberikan waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat, seperti membaca novel, mendengarkan musik, menonton film, ataupun berjalan-jalan di alam. Saya juga sedang melatih diri untuk memiliki manajemen waktu yang lebih efektif dengan menyusun jadwal yang seimbang antara belajar dan istirahat. Saya yakin bahwa tekad dan upaya yang konsisten, saya dapat mencapai cita-cita saya menjadi dokter dan menempuh pendidikan di UGM. Ini adalah jalan yang saya pilih dengan hati dan saya siap menjalaninya dengan tanggung jawab dan semangat yang tinggi. Halo, nama saya Kayla. Cita-cita saya dalam 2-10 tahun mendatang adalah melanjutkan pendidikan kuliah di Licardon Blue. Saya ingin mengambil program Grand Diploma Cuisine di Thailand terlebih dahulu, lalu saya akan mengambil Advanced Diploma di New Zealand. Lalu saya akan mengambil Grand Diploma Patisserie. Tujuan akhir saya adalah menjadi seorang wirausahawan di bidang kuliner. 2 mata pelajaran yang paling sesuai dengan cita-cita saya adalah ekonomi dan sosiologi. Ekonomi sangat penting dalam membangun dan menjalankan bisnis. Saya memilih ekonomi karena saya harus mengelola modal usaha dengan efisien dan memahami harga pasar, agar produk saya bisa bersaing tapi tetap menguntungkan.
Saya memilih sosiologi karena saya akan berinteraksi dengan banyak orang, contohnya seperti pelanggan, karyawan, dan mitra kerja. Saya juga harus memahami perilaku konsumen agar saya bisa menciptakan produk makanan yang disukai masyarakat, dan saya juga bisa tahu cara membangun hubungan kerja yang baik dalam tim atau restoran. Jurusan ini sangat sesuai dengan minat dan bakat saya, karena sejak kecil saya sudah tertarik pada dunia memasak. Sosok yang menginspirasi saya adalah mama saya, yang merupakan seorang wirausahawan sukses di bidang kuliner. Dari kecil, saya sering melihat mama saya memasak berbagai macam hidangan. Dan dari situlah rasa penasaran dan ketertarikan saya terhadap dunia kuliner mulai tumbuh. Saat ini saya sedang mengalami academic burnout. Saya sering merasa pesimis dan meragukan kemampuan saya sendiri, terutama saat menghadapi mata pelajaran yang sulit. Saya cenderung berpikir bahwa nilai saya akan buruk, padahal kenyataannya saya bisa mendapatkan nilai yang lebih baik jika saya berusaha dengan sungguh-sungguh dan percaya dengan diri saya sendiri. Untuk mengatasi kelelahan mental, saya biasanya memberi jeda 15 menit di tengah-tengah waktu belajar. Contohnya seperti bernyanyi, mendengarkan musik, atau menonton film singkat. Saya juga sedang berusaha untuk menjalani 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, namun masih kesulitan dalam mengatur waktu, terutama dalam hal bangun pagi. Saya juga sedang melatih diri untuk membuat jadwal harian agar waktu saya lebih teratur dan tidak mudah kelelahan. Saat ini saya terus fokus mempelajari sosiologi dan ekonomi untuk menuntut cita-cita saya. Selain itu, saya juga melatih kemampuan memasak saya di rumah, misalnya dengan membuatkan makan siang untuk adik saya setiap akhir pekan. Saya yakin dengan semangat kerja keras dan dukungan orang-orang terdekat, saya bisa meraih impian saya menjadi seorang pengusaha sukses di bidang kuliner. Dalam 2-10 tahun yang ke depan, saya akan kuliah di Universitas RMIT atau Royal Melbourne Institute of Technology di Fakultas Interior Design. Setelah itu, saya akan magang dan bekerja di salah satu perusahaan interior design ternama di dunia. Dua mata pelajaran yang mendukung cita-cita saya adalah fisika dan matematika. Saya memilih interior design karena dari dulu saya suka seni dan sangat suka mendesain. Saya sangat senang mendesain hal-hal seperti interior desain rumah, baju, perhiasan, dan lain-lain. Hal tersebut didorong dengan faktor keluarga saya suka seni dan mengoleksi lukisan. Melihat tempat-tempat dengan interior atau arsitektur yang menarik dan menonton series TV tentang mendesain rumah. Menggambar, melukis, dan membuat berbagai macam seni rupa merupakan sesuatu yang saya telah lakukan sejak kecil. Dengan faktor dorongan tersebut, saya memilih interior design. Tidak hanya itu, lapangan pekerjaan dalam bidang ini sangat luas dan memiliki kesempatan yang besar. Interior design akan terus berkembang dengan berjalannya waktu, seperti tren atau style yang akan terus berganti. Tidak hanya itu, masa depan interior design sangat bagus karena pekerjaan ini akan dibantu dengan AI, bukan digantikan. Akan ada banyak orang yang memerlukan interior design untuk membuat tata ruang suatu rumah. Maka dari itu, saya memilih interior design sebagai cita-cita saya. Saya saat ini belum mampu menjalankan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat secara menyeluruh karena saya tidak berolahraga setiap hari. Saya tidak berolahraga setiap hari karena saya masih ada les atau ekstrakurikuler setiap hari setelah sekolah, sehingga saya tidak memiliki waktu luang untuk berolahraga. Saya juga mengalami academic burnout karena selain tugas sekolah yang banyak, ulangan harian, proyek sekolah, saya juga memiliki tugas-tugas dari les. Sering sekali saya merasa lelah secara fisik dan emosional. Hal tersebut didorong karena saya memiliki banyak sekali tugas-tugas yang saya perlu kerjakan. Kadang juga saya merasa cemas yang berlebihan karena saya takut tugas saya tidak sesuai dengan ekspektasi saya atau mendapatkan nilai yang tidak terbaik. Hal yang saya harus lakukan untuk mempertahankan kondisi saya agar saya sukses meraih cita-cita saya adalah dengan membagi waktu belajar saya lebih baik. Hal tersebut saya lakukan agar tidak mengalami academic burnout ketika tugas banyak atau ulangan sedang banyak.
Saya juga harus lebih bisa menerima ketika nilai atau tugas saya tidak sesuai dengan ekspektasi saya atau tidak sempurna. Tidak hanya itu, saya harus lebih meluangkan waktu untuk diri saya sendiri, seperti berolahraga yaitu renang dan membaca buku. Yang lebih penting, saya harus lebih semangat dalam meraih cita-cita saya sebagai interior designer dan lebih konsisten dalam effort saya untuk meraih hal tersebut. Hal yang saya harus lakukan untuk mempertahankan kondisi saya agar saya sukses meraih cita-cita saya adalah dengan membagi waktu belajar saya lebih baik. Hal tersebut saya lakukan agar tidak mengalami academic burnout ketika tugas banyak atau ulangan sedang banyak. Saya juga harus lebih bisa menerima ketika nilai atau tugas saya tidak sesuai dengan ekspektasi saya atau tidak sempurna. Tidak hanya itu, saya harus lebih meluangkan waktu untuk diri saya sendiri, seperti berolahraga yaitu renang dan membaca buku. Yang lebih penting, saya harus lebih semangat dalam meraih cita-cita saya sebagai interior designer dan lebih konsisten dalam effort saya untuk meraih hal tersebut. Halo, nama saya Arjuna. Saya bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan di BINUS University dengan mengambil program studi internasional bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program ini berguna untuk membekali saya dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan bisnis di tingkat global, termasuk aspek ekspor-impor, manajemen rantai pasok, dan strategi pasar internasional. Setelah menyelesaikan studi S1, saya berencana menjadi seorang pengusaha yang bergerak di bidang ekspor-impor barang. Saya ingin membangun perusahaan yang mampu menjembatani produk-produk lokal Indonesia ke pasar internasional. Mata pelajaran yang saya pilih untuk mendukung cita-cita saya adalah ekonomi dan sosiologi. Yang pertama, ekonomi. Mata pelajaran ini memberikan saya pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi, perilaku pasar, dan mekanisme perdagangan yang sangat penting dalam merancang strategi bisnis saya dan memahami dinamika pasar global. Yang kedua, sosiologi. Mata pelajaran ini membantu saya memahami struktur sosial, budaya, dan perilaku masyarakat yang penting dalam menjalin hubungan bisnis lintas budaya dan memahami preferensi konsumen di berbagai negara. Pemilihan mata pelajaran dan cita-cita ini didasarkan pada minat dan bakat pribadi saya, serta mempertimbangkan peluang di masa depan. Sejak dini, saya memiliki ketertarikan dalam dunia bisnis dan perdagangan internasional. Selain itu, saya juga terinspirasi oleh ayah saya yang juga terjun ke bidang ekspor-impor dan terus memberikan saya wawasan dan motivasi tambahan untuk mengikuti jejaknya. Saat ini, saya sudah mampu menjalankan beberapa kebiasaan dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan makanan yang sehat bergizi, dan juga bermasyarakat. Namun, ada beberapa kebiasaan yang saya belum bisa lakukan dengan konsisten, yaitu tidur cepat dan gemar belajar. Saya kesulitan tidur cepat karena banyak aktivitas saya yang saya lakukan sampai larut, seperti kelas kursus atau kegiatan lainnya. Karena sebagian besar kegiatan yang saya lakukan sampai larut, itu membuat semangat belajar saya menurun dan menjadi tidak mood ketika belajar saat larut malam. Burnout yang saya alami adalah saya sering merasa sakit kepala karena aktivitas berlebih yang membuat lelah. Ini membuat saya tidak bersemangat dan malas menjalani hari-hari saya. Hal ini juga saya alami karena aktivitas yang saya lakukan di sekolah. Namun, daya juang yang saya miliki sangatlah tinggi. Saya tidak mudah menyerah dan mampu bertahan di segala situasi sulit yang saya alami. Saya mampu melewati semua rintangan yang ada karena saya tidak mudah menyerah. Meskipun saya sering merasa lelah, saya tidak mudah menyerah karena saya percaya bahwa usaha yang konsisten akan membawa saya lebih dekat pada cita-cita saya. Untuk itu, saya akan membuat jadwal belajar yang seimbang agar tetap punya waktu istirahat yang cukup, menetapkan tujuan-tujuan kecil setiap harinya supaya tetap termotivasi, serta mencari dukungan dari keluarga dan teman-teman saat merasa lelah atau kehilangan semangat.
Saya juga akan mengelola stres dengan melakukan kegiatan positif seperti olahraga, mendengarkan musik, dan juga selalu mengingat kembali impian saya setiap kali rasa ingin menyerah muncul, agar saya tetap semangat dan fokus dalam meraihnya. Cita-cita saya yaitu menjadi seorang IT engineer, di mana profesi ini bergerak di bidang software atau perangkat lunak yang digunakan sehari-hari seperti aplikasi Gojek, Grab, Tokopedia, dan lain-lain. Saya tertarik di bidang ini dikarenakan saya melihat bahwa kedepannya teknologi pasti akan berkembang, sehingga untuk beberapa tahun ke depan IT bisa menjadi sebuah profesi yang sangat menjanjikan. Dan juga pekerjaan yang bergerak di bidang itu ada banyak. Untuk mencapai profesi tersebut, saya perlu menempuh pendidikan yaitu jurusan teknologi informasi. Dan kampus yang saya ingin sekali masuki yaitu kampus ITS atau Institut Teknologi 10 November yang terletak di Surabaya. Dan untuk memasuki kampus tersebut, saya memerlukan 2 mata pelajaran pendukung, yaitu mata pelajaran fisika dan matematika. Dikarenakan pada jurusan teknologi informasi memerlukan 2 mata pelajaran berikut. Dikarenakan teknik informatika atau IT, keduanya menjadi fondasi penting dalam pengembangan dan pemahaman konsep-konsep yang mendasari teknologi informasi. Matematika lanjut khususnya memberikan kemampuan pemecahan masalah dan pemodelan yang diperlukan untuk algoritma seperti database dan analisis data. Sedangkan fisika itu dapat memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar yang mendasari teknologi seperti perangkat keras, jaringan, dan desain perangkat lunak. Fase burnout yang saya rasakan pada saat melalui proses ini ialah fase di mana saya merasa bahwa saya saat ini masih kesulitan dalam belajar, dan saya juga masih kesulitan dalam mengatur jadwal sehari-hari saya. Saya juga kesulitan dalam mencapai standar nilai di sekolah, seperti nilai fisika dan matematika tingkat lanjut. Namun saya berusaha untuk mengembangkan nilai tersebut, sehingga dapat mencapai nilai rata-rata atau bahkan melebihi rata-rata yang sudah ditetapkan. Dan untuk kebiasaan 7 anak Indonesia hebat yang belum bisa saya laksanakan atau susah untuk dilaksanakan secara konsisten, yaitu kebiasaan untuk tidur lebih awal, di mana hingga hari ini saya masih terbiasa untuk tidur larut malam. Mungkin ini disebabkan oleh kebiasaan saya yang bawa dari dulu, dan saya juga merasa lebih nyaman untuk beraktivitas pada malam hari.